Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan saya Indra Margana mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang mempunyai topik tentang media efek satu, media massa dan pergeseran nilai-nilai Islam pada masyarakat Islam. Karenanya kami mengambil judul media massa dan propaganda. Media massa dan propaganda ini merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan, satu hal yang berperan penting dalam kemudian menggeser umat Islam, atau umat Islam pada akhirnya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan meninggalkan ajaran Islam itu sendiri, atau bahkan sampai anti ajaran agamanya sendiri. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang media massa dan pengaruhnya. Media massa seperti yang mungkin setiap hari kita lihat, itu berupa di platform media sosial maupun website ataupun video yang kita tonton dan lain-lain. Itu ada kalanya seseorang melakukan komunikasi massa. Karena komunikasi massa itu menggunakan medianya yang tadi saya sebutkan, maka media massa ini mempunyai kemudian peran, mempunyai kemudian pengaruh. Setidaknya ada 3 pengaruh yang kami bahas. Yang pertama ialah pengaruh kognitif, di mana media massa ini memberikan kemudian pengetahuan kepada kita, informasi baru kepada kita. Kedua, pengaruh afektif, yang dimana media massa ini kemudian memberikan rasa dari informasi yang diberikan tadi. Tidak hanya memberikan pengetahuan yang baru bagi kita, tapi kita juga ikut merasakan apa yang diberitakan tersebut. Misalnya, ada suatu berita yang kemudian mendiskriminasi, memberikan ujaran kebencian kepada suatu kelompok tertentu, maka selain kita tahu misalnya kelompok tersebut dibenci, tapi juga kita merasakan kebencian kepada kelompok tersebut karena suatu hal tertentu. Ketiga, ialah pengaruh behavioral. Pengaruh ini kemudian lanjutan dari 2 pengaruh yang sebelumnya. Ketika kita udah tahu pengetahuan yang baru tentang berita, misalnya ada kelompok yang disudutkan menjadi target kebencian, kita juga merasakannya. Kemudian pengaruh behavioral ini ialah kita melakukan tindakan atas informasi tadi. Ya, kalau misalnya beritanya tentang kelompok tadi, maka kita juga jadi mengutarakan kebencian, mengumpat, menghina, mencaci maki, mengkambing hitamkan suatu kelompok tertentu tersebut. Selanjutnya, kemudian ada teori-teori media massa. Teori-teori media massa ini merupakan satu teori yang mendukung peran media massa. Kalau misalnya sudah disebut teori, berarti media ini sudah teruji keabsahannya, sudah teruji fungsinya memang seperti itu. Yang pertama ya teori masyarakat massa, ditemukan oleh George Orwell, di mana teori masyarakat massa ini menyatakan bahwa media itu cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Yang kedua, teori media Marxis. Teori ini dikembangkan oleh Karl Marx pada akhir abad ke-19. Isinya bahwasanya media ini memberikan pengaruh atau kontrol penuh kepada penguasa untuk memanipulasi isi media dan khalayak berdasarkan kepentingan mereka, minat mereka. Ya, gimana penguasa aja mau digimana-gimanain gitu. Ketiga ialah teori politik ekonomi. Tokoh teori ini ialah Herbert Schiller, di mana isi teori ini kemudian memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya media itu mengendalikan politik dan ekonomi. Mohon maaf, bahwasanya politik dan ekonomi itu dikendalikan oleh media, yang media itu kemudian dikendalikan oleh penguasa. Makanya media memberitakan tentang politik yang menaikkan citra dari penguasa, mempertahankan status quo. Kemudian dalam ekonomi, media memberitakan kemudian satu apa ya, bantuan dana misalnya, tentang ekonomi lah kayak gitu, itu mendukung penguasa. Yang keempat ialah teori aliran Frankfurt. Tokoh dalam teori ini adalah Theodor Adorno dan Max Horkheimer. Isi dari teori tersebut menyatakan bahwasanya media memiliki peran
yang paling mendasar dalam membentuk perilaku, mempengaruhi politik, serta mengelola permintaan konsumen di abad ke-20. Selanjutnya, yang kelima adalah teori hegemoni budaya. Teori ini tokohnya ialah Antonio Gramsci, yang isinya bahwasanya teori ini menyebarkan kepemimpinan moral, filosofis, dan politik sebuah kelompok sosial yang tidak diperoleh secara paksa, namun dengan persetujuan aktif dari kelompok sosial lainnya melalui kontrol budaya dan ideologi. Jadi ketika ada satu pihak tertentu yang ingin menyebarkan ideologinya, mereka menyebarkannya tidak secara paksa, malah diterima secara lapang oleh masyarakat tersebut. Keenam, ialah teori kajian budaya, di mana teori ini tokohnya adalah Stuart Hall yang paling berpengaruh. Isinya kemudian mempertahankan bagaimana media massa menciptakan dukungan terhadap posisi hegemoni ideologi. Yang ketujuh ialah teori pendekatan fungsional struktural. Dalam teori ini tokohnya ialah Thomas Parsons, di mana dinyatakan bahwasanya media massa memiliki peranan yang sangat vital untuk adaptasi serta integrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Karena media massa memiliki fungsi satu, memberikan informasi, kedua juga dapat mensosialisasikan tatanan sosial, ketiga menyuguhkan berbagai kesenangan dan hiburan, keempat media massa menguatkan nilai-nilai ideal, keadilan, demokrasi, menghormati hukum, kebebasan, dan individualisme. Kelima, media massa menyediakan integrasi sosial, pengawasan sosial, serta memproduksi tatanan moral. Selanjutnya ialah propaganda dan teknik propaganda. Sebelum membahas tentang teknik propaganda, kita harus kayaknya untuk tahu dulu pengertian propaganda secara bahasa. Propaganda yang artinya berarti mengembangkan atau memekarkan. Kalau misalnya kita pahami secara kontekstual, propaganda itu ialah rangkaian pesan yang bertujuan memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Dalam tekniknya terdapat 3 teknik setidaknya. Yang pertama ialah selection technique, teknik propaganda yang dilakukan dengan sistem seleksi fakta. Kedua, teknik frustration scapegoat, salah satu cara untuk menciptakan kebencian dengan menciptakan kambing hitam, di mana yang mengkambing hitamkan ialah status quo dan yang dikambing hitamkan adalah pihak tertentu. Ketiga adalah teknik fear, pola propaganda dengan memanfaatkan kesadaran audiens. Teknik ini merupakan teknik menurut saya paling efektif dalam menyebarkan propaganda, karena memanfaatkan kesadaran audiens dalam tanda kutip berarti dia memperhatikan sekali kondisi pada waktu itu. Kalau misalnya masyarakat itu belum sadar tentang sesuatu, maka dia akan meyakinkan masyarakat untuk yakin atau sama persepsinya dengan apa yang diinginkan oleh orang yang menyebarkan propaganda tersebut. Selanjutnya ialah komponen propaganda. Propaganda itu pasti banget ada satu pihak yang menyebarkan pesan, kedua penerima pesan, tiga pesan yang terstruktur, keempat media atau wadah propaganda, kelima berisi tujuan yang hendak dicapai, enam dilakukan secara terus menerus, tujuh berupa gagasan, ide, kepercayaan ataupun doktrin, delapan bertujuan untuk mengubah opini, sikap, persepsi dan perilaku individu atau kelompok, 9 kompatibel dengan situasi dan kondisi, 10 cara yang sistematis, prosedural dan penuh perencanaan, enggak asal-asalan. Langsung 11 dirancang agar penerima pesan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang menyebarkan propaganda. Selanjutnya ada teori media pendukung propaganda. Setidaknya ada 3 teori. Pertama ialah teori agenda setting. Sadar atau tidak sadar memberikan perhatian atau mengabaikan sebuah wacana itu merupakan salah satu dari teori agenda setting. Misalnya, kemudian ada satu berita yang sangat penting banget, itu ialah kasus korupsi yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan. Tetapi jajaran pemerintahan ini mengalihkan isu tersebut ke isu yang dibuat oleh mereka sendiri. Itu yang dimaksud dengan teori agenda setting. Yang kedua, ya teori framing. Teori framing ini second level of agenda setting. Setelah tadi di isu korupsi tersebut dialihkan ke isu yang lain yang di-create oleh mereka kemudian nge-frame, kemudian memberikan satu stigma, persepsi kepada masyarakat bahwa mereka tuh seperti ini.
di isu yang mereka create tersebut. Yang ketiga ya teori framing, short term media effect, di mana teori framing ini kemudian dinyatakan bahwasanya media itu memberi pengaruh kontemporer, pengaruh yang sangat relate dengan media massa. Yaitu misalnya ketika seseorang habis menonton film horor, maka dia akan merasakan rasa mengerikan, takut. Itu kemudian rasa mengerikan, takut dan berdampak kepada moodnya, psikologinya dan lain sebagainya. Selanjutnya konten propaganda. Di antara sekian banyak konten propaganda yang kemudian nantinya berperan aktif untuk menyebabkan umat Islam itu kemudian jauh dari agamanya, anti terhadap agamanya, setidaknya ada 5 mabda atau ideologi atau mafahim pemikiran. Yang pertama ialah kapitalisme. Kapitalisme mungkin ini sering kita dengar, familiar juga. Teman-teman mungkin ada yang lebih paham dari saya, apalagi dosen penghapus saya pasti lebih paham tentang ini. Karenanya saya akan membahas intinya saja. Kalau misalnya kapitalisme ini ialah kebebasan suatu individu untuk memperoleh kekayaan, profit, laba sebanyak-banyaknya tanpa batas, tanpa terikat dengan aturan. Yang kedua ialah sekularisme. Sekularisme ini merupakan ialah suatu pemikiran, mafahim yang menyatakan bahwasanya segala hal yang di dunia ini tidak boleh terikat dengan agama. Kalau misalnya kita dengar ada kata-kata jangan bawa-bawa agama, itu sudah mulai terpengaruh dengan sekularisme. Ketiga, ya liberalisme. Liberalisme ini banyak sekali kemudian interpretasinya, tafsirnya. Liberalisme ini juga merambah ke dunia politik, sosial, budaya, ekonomi. Tapi yang mungkin ingin saya tekankan adalah kebebasan ketika menjadi mahasiswa, kebebasan berpikir. Islam memang menganjurkan kita kebebasan berpikir, tetapi ketika dia sudah menemukan 3 kaidah pencipta, dia tidak akan berpikir seliarnya, berpikir sebebas-bebasnya. Karena dia udah tahu misalnya Allah itu pencipta yang tidak bisa dibantah, maka dia tidak akan mempertanyakan hal lainnya yang berkontradiksi dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan manusia. Keempat, ialah pluralisme. Pluralisme intinya ialah menyatakan kalau misalnya semua agama itu sama. Agama itu jalannya sama, menuju Tuhan yang sama. Tapi kita jangan terpengaruh dengan pemikiran tersebut. Karena bagaimana bisa kalau misalnya sapi dan kambing itu bisa disebut sama hanya karena makan rumput dan disebut hewan ternak? Tentu saja berbeda. Begitu pula dengan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan yang lain sebagainya. Kelima ialah sosialisme. Sosialisme walaupun sudah kemudian tidak eksis lagi semenjak abad ke-19, tetapi intinya sosialisme itu segala kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara tertentu, masyarakat tertentu, itu sepenuhnya dimiliki oleh para penguasa. Sebenarnya itu 5 kemudian mabda atau ideologi, mafahim, pemikiran yang kemudian pada akhirnya menyebabkan umat Islam yaitu sedikit demi sedikit menjauhi agama sendiri, bahkan ada yang sampai ekstrim, sampai anti ajaran agamanya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan juga ada presentasi atau interpretasi yang masih kurang dari harapan. Kami mohon maaf dan minta kritik dan sarannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.